Selamat pagi. Cuma baru beberapa ya. Selamat pagi. Yang sudah siap ibadah katanya. Ya, oke, sudah siap ya. Mari kita mulai, kita tenangkan hati kita. Sebelum ini Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Tadi di depan sudah dapat kupon atau belum? Ya, sudah dapat kupon itu ada dua bagian. Bagian yang merah itu dimasukkan ke dalam situ nanti dapat surprise. Nah, bagian yang besar yang kuning itu buat voucher makan. Nanti waktu makan ditukar itu. Oke, paham ya? Nah, ini dulu operator. Ya, yang itu paduan suara atau vokal belum sudah semua. Oh ya, oke. Jadi hari ini kita bersuka cita ya Bapak Ibu ya. Kita bisa sama-sama untuk merayakan Paskah dan juga HUT ke-31. Ini paduan suaranya lagi persiapan ya. Sambil persiapan saya mau ajak kita baca ayat firman Tuhan dulu ya. Ayat hafalan kita hari bulan April. Silakan Bapak Ibu, kita bisa tenang sebentar. Nah, ayat hafalan kita bisa ditampilkan. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 2. Ibrani 13 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sudah hafal? Terakhir sekali lagi, 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai ya. Silakan Aitan Ani dan Aitan Sen. Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di Zion Senior ini. Sebelum kita memulai persekutuan ini, mari kita bangkit berdiri untuk mengambil saat teduh. Bapa di surga, kami bersyukur di mana pada pagi hari ini Kau beri kesempatan pada kami untuk berkumpul bersama-sama, untuk memuji dan muliakan nama-Mu, juga untuk bersekutu di Zion Senior ini. Tuhan, pimpinlah persekutuan kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Berarti kita sekarang cuma bersyukur ya. Oh iya. Hari ini ada hari acara yang khusus ya. Masuk hari ini kok lupa ya? Hari ini adalah ulang tahun Sayur Senior yang ke 31. Oh iya, iya iya. ya, sudah dewasa loh ya. Oh iya. Saya kok lupa ya, Bu ya. Kalian memperingati hari Paskah ya. Kan April kan bulan Paskah. Oh iya. Pasca itu hari apa ya, Bu? Ya, Paskah kan sudah lewat tapi tetap kita masih ingat. Iya. Nggak artinya pasca yo. Tahu nggak? Tahu lah. Tahu ya. Ya, kan tepatnya hari ini, hari Ibu, hari apa Ibu? Hari Kartini, ya. Iya. Roh balik setiap kita sebagai wanita, sebagai hati kita berterima kasih. Kita bisa belajar setia. Iya, karena jasa Ibu Kartini kita boleh bersama-sama menjadi wanita yang hebat. Loh, gimana ya? Kamu kok lupa? Aduh, lupa. Karena hari ini sudah kita akan merayakan. Sekarang kita akan menyanyi. Oh iya, Bu. Kalau tidak salah ada pembagian door prize loh. Dan juga hadiah hiburan. Hadiahnya Aduh. Iya. Siapa ya kira-kira dapat? Orang yang pasti rajin ke Sayur Senior, tapi ikutnya dari awal sampai akhir ya, tidak boleh pulang. Pulang ya, tidak dapat ya. Oh iya. Siapa tahu kita yang dapat nanti ya. Iya, juga kayaknya ada kuponnya loh, Bu. Ya pasti pakai kupon lah. Iya, kupon makan. Jadi tolong ibu-ibu dan bapak-bapak kuponnya jangan sampai hilang.
Yesus sangat menyertai kita. Yesus rela di atas kayu salib untuk menebus hukuman dosa kita, menggantikan kita. Seharusnya kan kita yang harus disalib ya. Ya, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai orang berdosa yang mengakui mati di atas kayu salib. Maka dari itu kita akan memuji bersama-sama lagi kembali ujian. Yesus disalib karena kita.
Terima kasih untuk Bapak Sanana yang sudah mempersembahkan lagu pujian yang begitu luar biasa. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Willy, kita siapkan hati kita untuk kita memujikan satu pujian. Siapkan hati Tuhan.
Happy birthday, puji nama Tuhan, dan selamat Paskah untuk Bapak Ibu, saudara sekalian. Kiranya sukacita Paskah kemenangan Kristus senantiasa kita hidupi dan kita alami selalu. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama sekarang berdoa, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini, di hari di mana Tuhan izinkan kami bersama bersyukur atas 31 tahun Tuhan telah menyertai dan memberkati saya senior di KJ3 sampai saat ini. Satu perjalanan yang tidak mudah untuk dilalui, tapi penyertaan Tuhan itu selalu nyata. Terima kasih Tuhan untuk pembina kami, Evangelis Daniel, maupun juga seluruh pengurus dan penatua penghulu yang dengan setia bersama melayani saya senior ini. Dan juga terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia selalu rajin beribadah. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kemenangan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh dibebaskan dari segala dosa dan kami diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, pengorbanan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama membaca firman-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, sukacita, damai, sejahtera, yang kita landasi dari satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya. Ya, mari kita bersama-sama membaca Yesaya pasal yang ke-48 ayat 18. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Puji nama Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan kepada umatnya, maka damai sejahteramu itu akan seperti sungai dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Nah, kata kesejahteraanmu ini di dalam Alkitab terjemahan yang pertama diterjemahkan dengan kata kebahagiaanmu itu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Bahkan di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan kebenaranmu, keadilanmu itu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal 48 dari kitab Yesaya ini berbicara tentang bangsa Israel yang sedang atau akan mengalami pembuangan di Babel. Ya, jadi Tuhan itu menegur mereka. Kenapa? Karena mereka itu sangat keras hati. Ya, mereka tidak mau nurut. Nanti minta apa dituruti, nurut, terus kemudian tidak nurut lagi gitu ya. Jadi seperti itu, dan itu berpola. Jadi bangsa Israel merupakan bangsa di dalam Alkitab digunakan satu istilah tegar tengkuk. Artinya apa? Keras hati. Nah, jadi Tuhan menegur mereka karena mereka itu keras hati. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya dengan nyata kepada mereka. Nah, karena itulah kemudian firman Tuhan ini disampaikan. Sekiranya hai bangsa Israel, hai umatku, engkau itu memperhatikan perintah
seperti gelombang-gelombang laut. Nah, jadi ini sebenarnya bukan sekedar informasi, bukan, ya, tetapi merupakan ungkapan hati Tuhan, di mana Tuhan itu merindu sekali umatnya itu mau menuruti perintah-perintahnya. Jadi ayat ini bukan merupakan satu pemberitahuan, bukan, tapi merupakan ungkapan kerinduan hati Tuhan kepada umatnya, supaya apa? Umatnya itu mau menuruti perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita akan belajar bersama konteks daripada Yesaya ini, ya. Jadi di dalam Yesaya ini dikatakan bahwa Tuhan itu merindukan kita ini sungguh-sungguh mau untuk selalu dekat dengan Dia. Kalau kita perhatikan bersama, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, kata memperhatikan di sini itu memiliki satu arti, ya, bukan hanya mendengarkan. Memperhatikan itu bukan hanya mendengarkan, tetapi taat secara aktif dan konsisten. Jadi mau taat dengan sukarela, ya, dan itu terus menerus, itu memperhatikan. Nah, pada waktu saya itu mengajar anak-anak, ya, tentang karakter penuh perhatian. Penuh perhatian, melihat dengan baik, mendengar dengan baik, melakukan dengan benar. Nah, itu penuh perhatian. Jadi ketika Tuhan ingin kita memperhatikan, itu bukan sekedar kita mendengar firman, tapi kita ini juga mau dengan aktif dan konsisten untuk mentaati firman. Melihat, mendengar, melakukan dengan benar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, maka ketika kita mau memperhatikan firman, Tuhan berjanji, aku akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani adalah apa, Bapak Ibu? Adalah apa? Ya, lebih keras. Lebih keras. Shalom, ya. Jadi shalom, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini bukan hanya berarti nggak ada konflik, nggak ada masalah, keadaan yang tenang seperti danau yang sangat tenang. Bukan, Bapak Ibu, ya. Tapi damai sejahtera di sini itu menggambarkan tentang keutuhan, kesejahteraan, harmoni dengan Tuhan. Damai sejahtera akan seperti sungai. Jadi sungai itu mengalir atau enggak? Mengalir. Dan kalau mengalir itu melewati batu-batu atau enggak ada apa-apa? Melewati. Ada batu besar, ada batu kecil, ada kerikil, ada pasir. Air itu terus mengalir. Tuhan bilang, kalau kita tetap mau memperhatikan firman-Nya, maka damai sejahtera Tuhan itu akan tetap menyertai kita. Jadi walaupun kita itu seperti aliran sungai yang kadang harus melewati batu besar, batu kecil, pasir dan lain sebagainya, tapi tetap terus mengalir damai sejahtera itu, tidak akan pernah berhenti. Bahkan dikatakan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan, kebenaran itu seperti apa? Gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi walaupun hidup ini penuh dengan gelombang, tapi kita bisa menikmatinya. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, jadi kita lihat di sini bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu akan terus mengalir. Kalau Tuhan sudah kasih, nggak akan pernah berhenti Tuhan memberi. Akan terus damai sejahtera dari Tuhan itu mengalir. Apapun yang kita alami, yang penting ingat tadi perintah Tuhan, isi hati Tuhan, keinginan dan kerinduan Tuhan, yaitu apa? Kita mau memperhatikan perintah Tuhan. Kebahagiaan seperti gelombang laut
kebenaran firman Tuhan, maka selalu ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Dan damai sejahtera dari Tuhan itu bukan berdasarkan keadaan di luar kita, tetapi merupakan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita terus membangun relasi dengan Tuhan, mau memperhatikan yang Tuhan inginkan, maka disitulah damai sejahtera Tuhan kita akan alami. Jadi karena itu mengapa kita selalu perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, coba kita dikasih Tuhan 24 jam sehari. Ya kan? Mungkin di sini ada yang lihat film berseri, drakor. Nah, itu berapa jam sehari gitu ya? Masa kita nggak punya waktu 5-10 menit baca Alkitab? Nah, Tuhan ingin kita selalu mau memperhatikan perintahnya. Karena itu kita perlu menyediakan waktu setiap hari membaca firman Tuhan, bukan menyisahkan waktu. Tunggu dulu ya, pagi, wah tiba-tiba udah malam, capek. Ya, akhirnya gak baca Alkitab ya. Kita belajar setiap hari membaca Alkitab, karena itu merupakan kerinduan hati Tuhan untuk kita memperhatikan apa yang Tuhan inginkan, dan kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, dan damai sejahtera itu dikatakan dalam firman Tuhan berkelanjutan, jadi nggak akan pernah berhenti. Seperti sungai terus mengalir, seperti gelombang laut yang terus senantiasa silih berganti. Damai sejahtera Tuhan itu tetap ada, tidak bergantung kepada emosi atau perasaan kita, karena itu merupakan pemberian ilahi kepada kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jika demikian apa sih sebenarnya damai sejahtera itu? Jadi damai sejahtera itu adalah merupakan bukan sekedar keadaan yang tenang, bukan Bapak Ibu, tetapi merupakan satu kondisi yang utuh, ketenangan yang utuh, ya, ketenangan batin, keutuhan hidup, kesejahteraan menyeluruh, hubungan yang indah kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Nah, itu damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera bukan berdasarkan situasi, tetapi itu merupakan pemberian ilahi, pemberian Tuhan kepada kita. Dan kita bisa mengalaminya jika kita mau memperhatikan perintah-perintahnya. Apa itu sukacita? Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Nah, jadi sukacita ini merupakan satu kekuatan batin, Bapak Ibu. Jadi sukacita itu bukan dari luar, tapi dari dalam, ya, yang membuat hati kita ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap penuh harapan kepada Tuhan, apapun yang kita alami. Jadi itulah sukacita. Sukacita itu kekuatan dari dalam diri kita, sehingga kita ini tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Ditolak dihina Tuhan tetap tersenyum. Nah, kenapa kita bisa tetap tersenyum? Karena ada sukacita di hati kita. Karena apa? Kita percaya Tuhan turut bekerja melalui suka maupun duka dalam kehidupan kita. Jadi itu yang menjadikan kita dapat tersenyum, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Jadi sukacita itu menjadikan kita bisa hidup bersyukur kepada Tuhan dan tetap berharap, dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana nih kita dapat mengalami damai sejahtera dan sukacita? 3 kita belajar ya, yuk kita terus bangun dalam diri kita. Pertama
adalah kita mau memperkuat iman kita. Pertama itu adalah kepercayaan. Jadi sebagaimana tadi kita sudah bersama-sama melihat bahwa damai sejahtera adalah keadaan hati yang tenang dan percaya kepada Tuhan. Meskipun keadaan di luar itu tidak baik, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dikatakan gini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh Tuhan akan jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada Tuhanlah kita percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya kepercayaan. Slide-nya bisa tolong dilanjutkan. Kepercayaan. Bagaimana kita tetap percaya secara total kepada Tuhan? Kita tidak meragukan Dia, karena Tuhan janji yang hatinya teguh Tuhan akan beri damai sejahtera, sebab kepada Tuhan Dia percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita belajar bersama terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku percaya. Jangan takut, firman Tuhan katakan, percaya saja. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada seorang tokoh Kristen yang bernama John Wesley. Dia itu seorang pengkhotbah yang luar biasa. Bahkan di usia 80 tahun dia masih bisa berkhotbah. Tapi tubuhnya juga sudah mulai mengalami perubahan. Jadi tubuhnya itu mulai melemah, tapi semangatnya tetap menyala, ya. Jadi tubuhnya John Wesley tetap mengalami penurunan seperti saya nih ya. Sekarang udah setengah abad lebih gitu kan. Maka pasti mulai ada berbagai macam hal yang harus lebih diperhatikan dibandingkan waktu dulu masih muda gitu kan ya. Nah, tapi semangat John Wesley ini tetap menyala. Nah, ia berkata begini, yang terbaik dari semuanya adalah Tuhan menyertai kita. Dia begitu percaya, tubuhku boleh melemah, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Yang terbaik dari semuanya adalah Tuhan menyertai saya. Tuhan gak akan pernah tinggalkan. Aku tetap percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama ucapkan kata-kata John Wesley ya. Yang terbaik dari semua adalah Tuhan menyertai saya. 1, 2, 3. Yang terbaik dari semua Tuhan menyertai saya. Luar biasa ya. Satu kali sudah ingat semua ya. Wah. Sekali lagi ya. 2, 3. Yang terbaik dari semua adalah Tuhan menyertai saya. Amin. Yang terbaik dari semua adalah Tuhan menyertai saya. Jadi usia boleh semakin tua, tubuh boleh semakin lemah, tapi satu hal yang tidak pernah berubah, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi sukacita damai sejahtera tidak bergantung kepada kekuatan fisik, tapi kita bergantung pada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita. Yang terbaik dari semua adalah Tuhan menyertai kita. Maka mari kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan. Ya, ketaatan itu merupakan satu sikap di mana kita itu dengan segera dan senang hati melakukan perintah dari orang yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan menciptakan kita. Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Dan Tuhan ingin kita itu mau memperhatikan perintahnya. Supaya apa? Kita bisa mengalami
damai sejahtera dan sukacita daripadanya. Karena itu kita perlu taat sama Tuhan. Jadi dengan segera dan senang hati kita mau taat sama Tuhan. Dan dengan demikian kita mengalami damai sejahtera dan sukacita ilahi. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketaatan itu adalah sumber dari damai sejahtera dan sukacita sejati. Karena itu damai sejahtera dan sukacita tidak bisa diambil dari luar, tapi itu pemberian Tuhan kepada kita, anugerah ada dari dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita. Dan yang terpenting adalah apa tadi? Tuhan ingin apa? Kita memperhatikan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita terus belajar hidup selaras dengan firman Tuhan. Nah, ada satu kesaksian lagi dari seorang pengkhotbah yang udah lanjut usia, Bapak Ibu. Tetap berbuah di usia senja, ya. Dia bernama Billy Graham, ya. Ia melayani Tuhan sudah puluhan tahun, berkhotbah di berbagai macam negara, dipakai Tuhan untuk menjangkau jutaan orang. Namun ketika usianya sudah semakin tua, tubuhnya itu tidak lagi kuat. Jadi dia tidak lagi bisa pergi ke negara-negara untuk berkhotbah. Bahkan dia mulai sering sakit, ya. Langkahnya terbatas. Kemudian juga dia mulai lebih banyak duduk, tidak begitu kuat untuk berdiri, ya. Dan harus lebih banyak beristirahat. Nah, dalam kondisi yang demikian, seseorang datang nih sama Bapak Billy Graham. Dia bertanya, apakah Bapak Billy sedih karena tidak bisa lagi melayani seperti dulu? Kan dulu Pak Billy Graham bisa ke negara-negara khotbah, ya. Banyak orang kasih sambutan, banyak orang kasih penghargaan, banyak orang kasih perhatian. Tapi sekarang kan nggak bisa lagi karena terbatas sebab usia. Apakah sedih Pak Billy karena tidak seperti dulu? Billy Graham itu menjawab dengan tenang. Dia bilang gini, dulu saya itu melayani Tuhan dengan kaki saya. Saya pergi ke banyak tempat. Dia bilang gitu. Tapi sekarang saya melayani Tuhan dengan lutut saya. Dia bilang begitu. Artinya apa? Dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdoa. Sehari 24 jam. Dia lebih banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau dulu lebih banyak waktu di perjalanan, dulu lebih banyak waktu untuk berkhotbah di depan umum, sekarang dia lebih banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dia mendoakan dunia, dia mendoakan gereja, dia mendoakan keluarga, dia mendoakan generasi muda. Walaupun tidak terlihat, tetapi itu berdampak. Dan dia mengalami damai sejahtera, dia mengalami sukacita. Tubuh boleh semakin lemah, tapi iman tetap dikuatkan sebab dia percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi Tuhan tetap memakai kita dengan cara yang berbeda. Di waktu usia kita bertambah, kita mungkin pelayanan tidak seperti dulu, tetapi Tuhan tetap rindu memakai hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Jadi dengan demikian sampai masa tua pun kita tetap berdoa. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Kepercayaan. Yang kedua adalah ketaatan. Yang ketiga kesetiaan. Ya. Jika kita mau mengalami damai sejahtera dan sukacita, maka kita terus mau membangun, merawat percayaan, ketaatan dan kesetiaan kita. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang sudah tua, yaitu siapa? Musa. Dia meninggal pada usia berapa, Bapak Ibu? Berapa? 120, tepuk tangan
menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itu memeliharakan Musa. Walaupun dia itu semakin tua, bertambah tua, tapi Tuhan tetap pelihara dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sanggup memelihara hidup kita sampai akhir. Amin. Jadi sampai tugas kita di dunia ini selesai, Tuhan sanggup memelihara kita. Karena itu kesetiaan itu lebih penting daripada kekuatan fisik. Jangan biarkan kita ini mengeluh ataupun kita akhirnya marah. Ya, kenapa aku gak seperti dulu? Tapi biarlah kita tetap bersukacita. Karena usia bertambah, di situ pun menunjukkan kasih setia Tuhan terus bertambah. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan lebih penting daripada kekuatan. Ya. Jadi saya akan bersama-sama menutup melalui satu kisah bapak yang juga sudah tua. Ya. Bapak ini adalah pada awalnya dia itu digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mengambil orang-orang yang tidak punya rumah, anak-anak yang tidak punya rumah. Ya, dia kemudian mendirikan satu panti asuhan dan kemudian dia membesarkan anak-anak itu dan dia melakukan pelayanan itu dengan melalui kekuatan doa. Karena dia tahu mengumpulkan anak-anak itu bukan karena keinginannya, tapi keinginan Tuhan yang ditaruh di dalam hatinya. Dan dia tahu bahwa Tuhan mau memakai dia. Karena itu dia hanya bergantung kepada Tuhan di dalam merawat, membesarkan anak-anak yang terlantar itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia bernama Josh Muller, ya, dia melayani anak-anak yatim sampai usia sangat tua. Dan ketika fisiknya melemah, ia tidak berhenti melayani. Dia justru semakin tekun berdoa. Karena itu dia mengatakan satu kalimat ini. Kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Pekerjaan terbesar saya sekarang adalah berdoa. Banyak orang berdoa, membutuhkan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sebagai hamba Tuhan sangat membutuhkan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja, dunia, anak-anak, menantu, cucu-cucu, cicit, mereka membutuhkan doa kita. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa, selalu berdoa. Amin. Pekerjaan terbesar kita sekarang adalah berdoa. Di masa tua kita, doa bukan sisa pelayanan, tapi justru inti daripada pelayanan. Karena di dalam doa ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh terus tetap percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia mengikut dan melayani Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh belajar dari firman Tuhan. Tolong Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk kami boleh senantiasa memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera dan sukacita Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh terus percaya kepada-Mu, taat kepada-Mu, setia kepada-Mu. Kuatkan iman kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.
Terima kasih firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Willy. Maukah kita Bapak Ibu semua dapat damai sejahtera dan sukacita? Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita harus taat setia rajin ya. Mari kita akan memberikan persembahan. Hari ini yang bertugas adalah Ibu Pipi, Ibu Yama, Ibu Novi, Ibu Cia. Sambil kita pujikan lagu bawa persembahanmu. kesempatan yang Tuhan masih berikan pada setiap kami. Untuk kami boleh rajin ke gereja untuk mencari Tuhan. Untuk kami mendapatkan damai sejahtera asalnya juga dari Tuhan. Maka dari itu biarlah setiap kami mau berkati baik dari firman Tuhan mau juga berkati jasmani kami. Kau juga memberkati segala yang sudah Tuhan berkati di dalam keluarga kami. Pada saat ini kami boleh mengembalikan sedikit dari berkat daripadamu. Terimalah Tuhan persembahan kami, boleh membawa persembahan ini di dalam pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya di acara ini nanti dari awal dan pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya persilakan Dosen Dante untuk mimpin doa syafaat. Doa ya Bapak Ibu ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa syafaat bersama-sama untuk negara kami, bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Di tengah segala kondisi politik, sosial, ekonomi, kiranya Tuhan menolong setiap kami, orang-orang percaya, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Di tengah segala kondisi, bagaimana bangsa negara ini terus bergejolak, kami berdoa kiranya kasih dan sukacita dan sejahtera Tuhan tetap ada bagi setiap
pimpin, supaya setiap orang-orang yang duduk di pemerintahan, baik itu di pusat atau di daerah, Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk mereka bisa melayani Tuhan, untuk mereka bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, baik wali kota, bupati, gubernur, semuanya kami mau serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka untuk mereka bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk komisi lansia di tempat ini. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan di 31 tahun penyertaan Tuhan nyata bagi komisi lansia di DKD 3 ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap pengurus dan juga aktivis yang ada, kiranya Tuhan berikan kesatuan hati kepada setiap mereka. Tuhan tolong supaya mereka juga diberikan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera ketika melayani Tuhan. Tentu di dalam pelayanan mungkin ada salah paham, di dalam pelayanan mungkin ada hati yang tidak enak. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi setiap aktivis pengurus untuk bisa melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan jauhkan dari perasaan-perasaan yang tidak enak. Tuhan jauhkan dari perasaan egois. Tuhan jauhkan dari perasaan apapun Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, yang melayani pada pagi hari ini, benar-benar melayani semua untuk pemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa yang sudah disampaikan oleh Host Dante. Nah, tiba saatnya kita akan merayakan HUT Sayang Senior saat ini. Maaf, sampai lupa. Nah, sekarang saya persilakan vokal grup akan mempersembahkan pujian Aido kasihnya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita persilakan paduan vokal grup PA dan gabungan dengan para pengurus.
komunitas yang senior. Yang pertama saya undang Bapak Wensiang sebagai ketua. Silakan untuk bersama di depan. Kemudian ada Bu Neni juga silakan. Dan ini juga salah satu pengurus ya, Aitan Ani, Aitan Sen, Pak Yunjen sebagai majelis penghubung, silakan maju ke depan. Kita akan silakan Bapak Ibu duduk. Oke. Silakan Pak. Siap Pak Yunjen. Oke, kemudian ahli Cingri, ya, ini ahli kita yang tercantik, ahli Kumeling mana ini? Ahli Cingri dan ahli Kumeling. Bentar, ada. Oke, silakan terus. Ini soal sekali kita tunggu ya. Kita tiup sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Untuk doa, syukur kita terima kasih kepada Allah yang memimpin kita dalam doa. Untuk mengurus tetap di depan ya, kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita bersama-sama memanjatkan doa syukur kepada Tuhan untuk 81 tahun. Saya senior 33. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk 31 tahun Tuhan telah memimpin, menyertai, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di Sayan Senior sekitar 3 malam. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang dengan setia melayani-Mu di dalam Sayan Senior ini. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami berdoa kiranya kami semua, baik untuk pembina, penatua penghubung, pengurus maupun jemaat Tuhan, boleh tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya dengan bertambahnya usia, kami boleh tetap semakin taat kepada Tuhan dan terus belajar hidup mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah saya senior GKT 3 malam ini dan berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh terus senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan, dan melalui firman Tuhan biarlah kami boleh terus semakin membangun iman kepercayaan kami kepada-Mu, dan juga kami terus taat kepada-Mu dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Amin. Terima kasih Kak Dewi. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita foto, sudah difoto tadi? Sudah. Oke, kita foto sudah ya. Oke, silakan teman-teman bisa duduk. Sekarang ini tadi ketika kita masuk siapa yang sudah dapat voucher? Sudah ya. Bisa dikeluarkan, perhatikan. Ini tadi ketika masuk yang merah kan sudah dimasukkan di sini ya Bapak Ibu ya. Siapa yang masih ada merah-merahnya? Voucher ya?
sebelum saya ambil ya. Hari ini kita ada hadiah kecil-kecil dulu, nanti door prize-nya yang besar Gani akan dibuka. Sudah? Oke, sudah? Sudah? Gak ada ya? Berarti saya mulai ya, Bapak Ibu ya, untuk pembagian door prize. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi ya. Untuk kesempatan pertama saya minta kasih sebelik. Bisa ambil dua nomor tadi. Ya. Dan pilihan saya nggak apa-apa. Oke, sudah dua nomor. Dua nomor yang pertama yang mendapatkan door prize 0115. Siapa? Ada? 0115. Ada? Oh, silakan maju lagi. 0115. Yang kedua 0129. Ada? 0129. Siapa? Victor. Wah, bisa maju. Oke, dua nomor sudah ya. Kemudian kita ambil lagi. Siapa ya? Silakan ambil tiga tuh. Dan cepat. Silakan buka lagi. Oke. Tiga ya. Bisa. Bapak Ibu sekali lagi ya, vouchernya nanti bukan konsumsi ya. Ini kita Nggak dapat. Yang ketiga 0057. 0057. Ibu. Oke. Silakan. Ya. Yang keempat. Kosong 60. Oke, silakan tuh. Selanjutnya 0016. 0016. Satu nomor. Itu ya. 0016. Ditambah saya empat. Kita dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 dulu aja deh. Saya minta dengan dikasih siapa ya? Ini bagaimana kita? Kita kasih nanti langsung ambil 5. Ya, yes. Yang hari 3. Ya. Kita berbagi lagi. Oke. Lagi. Oke. Kita bersama. Ya, 1, 2, 3. Oh, 5. Oke. Sudah ya. Oke. Catat. 0096. Ada? 0096. Oke. Selanjutnya. 0119. 0119 ada? 0119. Saya hitung sampai 3 ya. 1 ada? Bukan. 0119. 119. Dada. 3, 2, 1. Terus. Selanjutnya 0130. 130 ada? Oke, selanjutnya 0131.
Kosong. Ada? 3, 2, 1. Ada? Bagus. 0045 sekarang. Nomor 45. Oke. Sekarang kita masih ada 3, 4, 5, 6. Yang terakhir ada yang ke-6. 6 lagi. Oh, 2. Berapa? 8. Ada 8 lagi. Saya apa ya? Pinggir. Hampir 6 mari hari ini. Tiga lagi. Satu lagi. Tiga beres. Ya. 4, 5, 6 udah. Beres. 6 dulu. Oke. Saya bacakan. 0005, nomor 5. Ada? Wah, oke. Nomor 5. Nomor 24. 24. Ada? Mobil. Nomor 24. Ada? Oke, nomor 24. Terus nomor 78. 78 ada? Oke. Ini belakang. Terus nomor berapa ini? 33. 33. Oke, ini ya untuk belas ini 33. Ini. Terus nomor tadi berapa? 3. Oke. Nomor 23. 23. Ada 23. 23. Tidak ada. Saya sampai 3 ya. 3, 2, 1. Terus. Nomor 9. 9. Sisa berapa lagi itu? 3. Oh, Yang nempel di kaca itu jadi kaca itu ada. Yang nempel di kaca itu nggak pengaruh ya. Nah, ya. 3 lagi aja ya. Oh. Wah. Nomor 97. 97. Ada? 97. Ada. 97. Nomor 69. 69. Ini. Nomor 69. Kurang 1. Nomor 50. 50 ada. Nomor 50. 3, 2, 1. Bagus ya. Terakhir, saya satu lagi ya. Nah, 127. Nomor 127. Hadiah liburannya sudah selesai. Sekarang hadiah utama. Utama dia. Hadiah utamanya 3. Yang utama apa? Hadiah. Raja TV. Kalau sering itu ada di sini ya. Kalau sering ambil 1. Ambil langsung 3 deh. Biar kita.
Dah, sudah. Oke. Terima kasih. Sudah siap? Ini ada utamanya nih dari dekat. 0083 ada, silakan maju dulu. Ada utama ini. Maju dulu. Terus selanjutnya 0114 114. Maju dulu di foto. Foto ada utama. 114. Oke. Maju. Maju. Bapak di sebelah. Ini yang terakhir satu lagi siapa ya? 112. 0093 ada. Oh. Oke. Ayo di sini. Ayo foto. Pak Daniel ini maju. Ayo lihat sini. Ayo 1, 2, 3. 1, 2. Dah, jadi. Oke, terima kasih. Semoga jadi berkat semuanya. Demikian Bapak Ibu, acara kita hari ini sudah selesai. Oke. Berarti ini keluarnya dari pintu sini ya. Oke, Bapak Ibu nanti bisa keluar dari pintu sini. Nah, tadi vouchernya jangan lupa dibawa ya. Oh iya, sorry. Kita doa berkat dulu ya Bapak Ibu ya, maaf. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdiri, kita berdoa berkat dipimpin oleh pendeta. Terima kasih saudara. Mari kita bersama-sama bersyukur ya jemaat Tuhan sekalian atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah hari ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin yang di luar bisa masuk dulu, kita bisa berdoa dulu. Ya, kita tutup dulu dengan doa. Ini kita jadi gini ya, tuh. Ayo nggak apa-apa, kita masuk dulu. Kita tutup dulu dengan doa ya. Iya, ya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas pertolongan, penyertaan, pimpinan dan juga berkat Tuhan di dalam rangkaian ibadah HUT Sains Seniors yang ke-31 pada hari ini maupun juga perayaan Paskah Sains Seniors. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menerangi akan hati pikiran kami, menguatkan iman kami, untuk kami boleh tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu kiranya kuasa Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungi kehidupan kami dan menguasai hati dan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan pulang dan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Mohon Tuhan berkenan menyertai, melindungi, menolong dan memberkati setiap kami. Terpuji mulia nama-Mu ya Bapa. Berkatilah kami dengan segala anugerah dan berkat-Mu dari surga. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan dengan iman dan ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa keluar lewat sini ya.
Berkati untuk Ya. ya dan berkati Amin. Ya. nanti minta ya, Ya, ya. dan berkati Ya. Ya, 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 sama. Minta dikirim, Iya, iya. kirim ke Dante. Ya, nanti. Ayo. Yan. Yan. Ayo. Ya. Nanti bayar di. Ya.